Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 27 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesuslah juru selamat kami yang hidup selamanya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, dengan judul Juru Selamat yang Hidup Selamanya. Ayat temanya terdapat di dalam Ibrani 7 ayat 25, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kristus telah bersabda, "Kamu akan menjadi saksiku." Engkau harus menyebarkan firman kehidupan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pengakuan gereja, pernyataan bukti kebenaran, kasih, kesetiaan, dan kuasa Allah adalah alat-alat pilihan surga untuk menyatakan kasih pengampunan Kristus kepada dunia. Kesaksian umat Allah ketika dipengaruhi oleh Roh-Nya menyadarkan manusia akan dosa karena mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Meskipun orang-orang yang bertobat kepada Allah mengakui kuasa-Nya melalui para bapa leluhur dan para nabi, mereka mempunyai kesaksian yang lebih menarik untuk diberikan mengenai mujizat kasih karunia Kristus, Juru Selamat yang hidup selamanya dalam pengalaman pribadi mereka saat ini. Pengakuan berharga atas kebaikan, kesabaran, dan kasih Allah ini, jika disertai dengan kehidupan yang konsisten, akan membawa kekuatan yang tak tertahankan yang menghasilkan keselamatan jiwa. Rasul Petrus berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Setiap kebenaran penting yang masuk ke dalam hati harus diungkapkan dalam kehidupan. Sebanding dengan penerimaan kasih Kristus, maka pria dan wanita ingin menyatakan kuasa-Nya kepada orang lain, dan tindakan mewartakannya memperdalam dan meningkatkan nilainya bagi jiwa mereka sendiri. Mereka yang jiwanya dipenuhi kasih Kristus, penuh dengan keinginan untuk mengungkapkan kenyamanan, harapan, dan kedamaian yang melingkupi hati mereka. Perasaan mereka sama seperti Paulus ketika dia berkata, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat
diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dikutip dari buku The Review and Herald, tanggal 19 Februari tahun 1889. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Yesus, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 799 paragraf 2. Adalah suara Kristus yang berbicara melalui para nabi dan bapa, mulai dari zaman Adam hingga akhir zaman. Juru selamat dinyatakan dalam perjanjian lama sama jelasnya dengan perjanjian baru. Jadi, segala sesuatu yang Allah Bapa firmankan kepada manusia sejak zaman Adam sampai akhir zaman diterima melalui Yesus Kristus, khususnya tentang Injil keselamatan. The Review and Herald tanggal 2 Maret tahun 1886 paragraf 8 berkata, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan semua para nabi dan bapa mendengar Injil melalui Kristus. Mereka melihat keselamatan umat manusia melalui pengganti dan jaminan Yesus, Sang Penebus dunia. Jadi, Injil keselamatan Yesus kabarkan kepada para leluhur kita, nubuatan demi nubuatan tentang Anak Allah yang akan menjadi juru selamat selalu disampaikan dari zaman ke zaman, dan yang menyampaikannya adalah Yesus itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus di dunia ini. Para nabi dan bapa percaya pada janji ini, bahwa Allah akan menyertai umat-umatnya. Dan kita semua tahu janji ini Allah genapi oleh mengaruniakan anaknya yang lahir melalui perawan Maria di Bethlehem. Matius 1 ayat 23 berkata, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Keselamatan yang dari Allah hadir menyertai umat-umatnya, dan setelah dibangkitkan Bapa dari kematian, Yesus kembali kepada Bapa untuk menerima pemuliaan, agar Roh Kudus dapat dicurahkan. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 17 Mei tahun 1899 yang berbunyi, Betapa cepat Kristus memenuhi janjinya dan mengirimkan dari istana sorgawi jaminan dari kasih-Nya. Sesudah pelantikannya, Roh datang, dan Kristus memang sudah dimuliakan, bahkan dengan kemuliaan yang Dia miliki sejak kekekalan bersama Bapa-Nya. Selama masa kehinaannya di atas bumi ini, Roh tidak turun dengan seluruh kemanjurannya. Dan Kristus nyatakan bahwa jika Dia tidak pergi, itu tidak datang. Tetapi jika Dia pergi, Dia akan mengirimnya. Itu adalah perwakilan dirinya, dan sesudah Dia dimuliakan, hal itu diwujudkan. Perhatikan yang ditandai warna biru, Nyonya White kutip dari Yohanes 16 ayat 7 dan Yohanes 7 ayat 38 dan 39, bahwa Roh itu belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi segera Yesus kembali ke sorga dan dimuliakan, maka Roh itu dicurahkan. Roh siapa yang dicurahkan? Rohnya Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Nyonya White menyatakan Roh itu dengan kata ganti benda. Dalam bahasa Inggris dikatakan it. Perhatikan dalam bahasa Inggris Nyonya White tuliskan, Christ declared that if He went not away, it would not come, but that if He went away, He would send it. It was a representation of Himself, and after He was glorified, it was manifest.
Namun supaya jelas, Roh Nubuat menyatakan dalam From Heaven with Love halaman 104 paragraf 3 bahwa roh yang dicurahkan itu adalah rohnya Kristus. Kita baca, sementara Yesus melayani di dalam Ka'bah di atas, yaitu Ka'bah di sorga, oleh rohnya, yaitu rohnya Kristus, ia masih melayani jemaat di bumi. Janji perpisahannya digenapi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kehadirannya yang memberi energi masih bersama gerejanya. Yang hadir bersama kita adalah Yesus, sebab Yesuslah yang memberi energi atau tenaga kepada jemaatnya. Dan Yesus hadir oleh kehadiran rohnya. Rohnya Yesus inilah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Mengapa kita perlu memahami cuplikan kebenaran ini? Karena sejak kejatuhan Adam, Yesuslah yang menyertai umat-umatnya sampai kesudahan, agar melalui Yesus kita semua beroleh keselamatan. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sejak Adam sampai sekarang, Yesus hidup sebagai pengantara kita kepada Bapa. Oleh karena dosa, kita telah menjadi terpisah dengan Bapa. Namun, di dalam Yesus kita dapat berhubungan kembali dengan Bapa. Bahkan di dalam Yesus, kita dipersatukan dengan Bapa, yaitu oleh menerima rohnya Yesus yang kudus. Inilah yang terjadi sejak hari Pentakosta. Bapa di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, maka dengan sendirinya Bapa di dalam kita melalui Yesus. Inilah maknanya Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup selamanya. Jalan keselamatan Allah Bapa sediakan di dalam Anaknya. Bapa kabarkan keselamatan melalui Anaknya. Bapa hadir menyertai umat-umatnya melalui kehadiran Anaknya yang disebut Immanuel. Bapa selamatkan manusia oleh kematian Anaknya di kayu salib. Bapa urapi Anaknya untuk menjadi imam besar kita, pengantara kita, dan segera setelah pengurapan menjadi imam besar, Roh Kudus yaitu rohnya Kristus dicurahkan kepada jemaatnya, agar Bapa hadir dalam kehidupan kita melalui roh Anaknya. Dan inilah jaminan hidup yang kekal itu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar Bapa dan Anak tinggal dalam hidup kita oleh kehadiran Roh Anak Allah yang kudus, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah Juru Selamat kami yang hidup selamanya. Sebab memang dari sejak semula saat manusia jatuh dalam dosa, Yesuslah yang Engkau utus untuk menjadi pengantara kami, juru kabar kepada kami, penghubung kami dengan Engkau, dan yang saat ini tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya, sehingga Engkau pun turut hadir dalam hidup ini. Engkau menyertai kami bukan di antara manusia, tetapi di dalam diri kami masing-masing. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami membuka hati, sehingga Kristus masuk dalam hati kami. Sebab oleh kehadirannya dalam hidup ini, Dia terus melayani kami meskipun Dia saat ini melayani di hadapan Engkau, ya Bapa. Hingga pada akhirnya, hidup kami diubahkan sempurna serupa dengan Dia, dan saat Dia datang kedua kali, kami layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.